اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa syahra qiyam wa syahra tilawatil Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, yang kita nantikan rahmat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu malam yang sangat mulia, lebih mulia daripada malam-malam dalam setahun, bahkan lebih mulia dari bulan-bulan dalam setahun, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Malam yang disebut sebagai malam yang paling mulia, yang paling agung adalah Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita telaah sejauh mana yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ini. Kita akan mengkaji bersama satu surat yang sangat populer. Surat yang sangat populer itu dinamakan dengan surat Al-Qadar, karena sejatinya isi dari surat ini adalah menceritakan dan menjelaskan lebih gamblang lagi tentang Lailatul Qadar ini. Baik, kita akan ambil tafsir Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Sabuni rahimahullah ta'ala. Kita akan bacakan agar kita bisa faham ayat per ayat, bahkan huruf per huruf, ya, sehingga ketika kita membaca surat Al-Qadar ini akan merasuk ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita, menggerakkan semangat kita untuk meraih Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qadar ini berisi 5 ayat, ya, 5 ayat. Yang 5 ayat ini semuanya berkisah tentang Lailatul Qadar. Qala subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah kami turunkan dia Al-Quran fi lailatul qadr, pada saat Lailatul Qadar. Ay nahnu anzalna hadzal Qur'an al-mu'jiza fi lailatul qadri wasyarafi. Maksudnya bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, turunkan Al-Quran ini yang penuh dengan kemukjizatan pada saat Lailatul Qadar, malam qadar, malam takdir, dan malam penuh dengan kemuliaan. Qala al-mufassirun summiyat Lailatul Qadri li'azamiha wa qadriha wa syarafiha. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa dinamakan Lailatul Qadar karena memang keagungannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal murad bi inzalil Qur'an inzaluhu minal lawhil mahfuz ila sama'id dunya. Di dalam ayat ini disebutkan inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Lantas apa maksudnya kami turunkan Al-Quran? Pertanyaannya adalah, dari mana dia turun dan kemana dia turun? Nah, maka dijawab di sini, yang dimaksud dengan inzalul Quran, turunnya Al-Quran, adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Terus kemana turunnya? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Summa, kemudian nazala bihi Jibrilu ilal ardi fi muddati 23 sana. Setelah turun ke langit dunia, ya,
Maka Jibril setelah itu menurunkannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang berada di bumi. Jadi dari Lauhul Mahfuz, langit dunia, setelah langit dunia turun lagi ke bumi, diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran yang utuh dari Lauhul Mahfuz diturunkan dalam keadaan utuh ke langit dunia. Kemudian setelah itu diturunkan ke bumi selama 23 tahun secara bertahap. Secara bertahap pelan-pelan. Ya. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlah wahidah secara utuh. Ya, secara utuh. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Kemana? Ke Baitul Izzah. Di mana? Di langit dunia. Ya, jadi ternyata di langit dunia itu ada satu tempat yang namanya Baitul Izzah, yang di situ digunakan untuk menyimpan Al-Qur'an. Ya. Setelah itu bagaimana? Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Al-Qur'an diturunkan ke bumi, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Hasbal waqa'i, sesuai dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada. Jadi Al-Quran turun untuk menjawab peristiwa, permasalahan, kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi dengan demikian kita bisa paham ketika dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan dia Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Dari mana Al-Quran itu turun? Nah, kemana dia turun? Siapa yang membawanya? Kepada siapa diterimanya? Nah, kita akan paham itu semuanya. Kemudian ayat selanjutnya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Ini adalah pertanyaan. Ya, pertanyaan, bentuk pertanyaan. Dan apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Wa ma adraka. Maka diterangkan di sini ta'zimun wa tafkhimun li amriha, sebagai bentuk pengagungan, penekanan, penegasan tentang Lailatul Qadar itu, posisinya. Wa ma a'lamaka ya Muhammad ma Lailatul Qadri wasyarafi. Apa yang kau ketahui wa Muhammad tentang Lailatul Qadar dan juga malam kemuliaan tersebut? Maka diterangkan oleh Imam Al-Khazin, wa hadza ala sabil at-ta'zim laha wa tashriq li khabariha. Ini menunjukkan, redaksi tersebut untuk menunjukkan apa? Pengagungan, dan juga mengundang orang untuk bertanya, terus apa dong yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Jadi ada perasaan ingin mengetahui, ya, ingin mengetahui. Ka'annahu qala ayyu syai'in yablughu 'ilmuka biqadariha wa mablaghi fadliha. Sejauh mana engkau bisa tahu tentang kedudukan Lailatul Qadar dan keutamaan Lailatul Qadar? Seakan-akan ayat tersebut bertanya seperti itu. Dan ini membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang mengundang seorang untuk mengetahui jawabannya. Jadi kalau orang bertanya pasti ingin tahu jawabannya. Kamu tahu nggak apa itu Monas? Ya. Di mana dia letaknya? Tingginya berapa? Bagaimana cara naik ke sana? Terus orang akan bertanya, terus bagaimana caranya?
Dia di mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertanyaan yang mengundang jawaban. Ya. Ada sebuah sensasi yang dibangkitkan. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Tapi hal tersebut dijawab langsung oleh Al-Quran. Ya. Tsumma dzakara fadlaha min thalathati awjuhin. Itu pada ayat-ayat berikutnya. Kemudian disebutkan keutamaan Lailatul Qadar ini ada 3. Nah, kalau kita sebutkan ya, satu keutamaannya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini jawaban Al-Quran yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang kedua. Jawaban ketiga, jawaban Al-Quran langsung ini ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran langsung menjawab dengan ayat berikutnya. Tapi kita perlu mengetahuinya ini. Apa yang dimaksud masing-masing ayat tersebut, masing-masing jawaban tersebut kita akan ketahui. Faqala ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa maksudnya? Ay Lailatul Qadri fi syarafi wal fadli khairun min alfi syahr. Bahwa malam qadar, malam pentakdiran ya, itu dalam hal kemuliaan dan keutamaannya itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan di sini, jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Maka mestinya kita juga bertanya, apa hubungannya dengan 1000 bulan? Apa ada yang istimewa dengan angka 1000 bulan? Ya. Kenapa dengan 1000 bulan? Nah, maka lima ikhtassat bihi min syarafi inzalil Qur'anil Karim fiha. Ternyata di antara kemuliaannya adalah karena di malam itu diturunkannya Al-Quran, maka malam itu menjadi mulia. Kita akan berpikir balik ya. Logika terbaliknya akan berpikir. Berarti kalau tidak ada turun Al-Quran di malam tersebut, maka malam itu tidak mulia. Benar ya. Kalau seandainya malam tersebut tidak turun Al-Quran, maka tidak menjadi malam mulia. Seandainya Al-Quran turun di malam yang lain, maka malam yang lain itulah yang mulia. Berarti kemuliaan malam tersebut karena turunnya Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Qala al-mufassirun, diterangkan oleh para ahli tafsir, al-amalus salih fi Lailatul Qadri khairun minal amal fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Melakukan amal soleh pada saat Lailatul Qadar ya, itu jauh lebih baik daripada melakukan amal soleh selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Maka kalau kita perbandingkan, ini ada orang melakukan amal soleh, ini ada orang juga melakukan amal soleh. Ini ada orang melakukan amal soleh selama 1000 bulan. Ini juga melakukan amal soleh selama 1000 bulan. Akan tetapi ya, amal soleh yang dilakukan di malam saat terjadinya Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada orang yang melakukan amal soleh selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Maka sungguh luar biasa, dahsyat. Lailatul Qadar ini sangat dahsyat ya. Dan kalau kita telisik riwayatnya, ternyata lebih paham lagi kita. Kenapa sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr? Ternyata ada kejadian-kejadian yang terjadi mengikuti ya, semakin memperjelas ayat tersebut. Kenapa ada Lailatul Qadar ya? Waqad ruwiya anna rajulan labisas silah. Maka disinilah jawabannya. Telah diriwayatkan bahwa ada seseorang yang menggunakan pakaian perang lengkap ya.
Wajahada fi sabilillahi, dia keluar dari rumahnya lengkap dengan pakaian perangnya semuanya ya, baju besinya, tombaknya, panahnya, pedangnya, pelindung kepalanya, semuanya lengkap. Dia keluar dari rumahnya untuk apa? Jihad fi sabilillah. Selama berapa lama? Berapa lama dia jihad fi sabilillah? Ternyata jihadnya fi sabilillah itu selama 1000 bulan. Alfi syahr. Selama 1000 bulan. Karena oleh sebab itulah menjadikan Rasulullah SAW ta'ajub. Tentunya umat Islam juga ta'ajub saat, waduh, Masya Allah, orang bisa ya berjihad selama 1000 bulan. Kita saja berjihad paling hanya berapa bulan saja. Dia 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa? Sekitar 80-an tahun, 85 ya. Jadi lama sekali. Kok bisa dia? Dan tahan berjihad selama 1000 bulan. Fa'ajiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min dzalik. Rasulullah sangat takjub, dan begitu juga umat Islam yang mendengar cerita tersebut sangat takjub. Wa tamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Maka Rasulullah berharap, ya, subhanallah, Rasulullah itu rahim, sangat-sangat kasih sayang kepada umatnya. Beliau itu ingin agar umatnya tidak ketinggalan dari kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, ya, oleh umat lain. Maka beliau bersedih, ya Allah, umatku itu bagaimana ya? Kalau begitu, apa bisa kalah, ya, dengan amalan mereka? Ya. Maka Rasulullah mengadu hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Rabbku, ja'alta ummati aqsaral umami a'maran. Engkau telah menjadikan umatku ini umurnya paling pendek, ya, daripada umat-umat terdahulu, ya, umat-umat yang lainnya. Ya, karena memang umat yang lainnya umurnya panjang-panjang sebelumnya, ya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Subhanallah, ya. 950 tahun. Nabi yang lain juga ada yang 800, ada yang 600, 700, sekian ratusan tahun. Sementara umat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, 60-an, ya, 63. Paling ada yang bonus-bonus lah gitu ya, 70, 80, 100 ya, mungkin juga. Itu sangat jarang sekali, ya. Sangat jarang sekali. Maka ini buat sedih Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbku, Kau jadikan umat ini umurnya paling pendek. Begitu juga wa aqalluha a'malan. Kau jadikan amalan umat ini amal yang paling sedikit. Lah ini ada orang keluar dari rumahnya berjihad fisabilillah penuh dengan pakaian perangnya. Dia berjihad selama 1000 tahun. Bagaimana kita nggak bisa untuk menandingi amal perbuatan mereka? Maka setelah itu fa'atahullahu lailatul qadr. Subhanallah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya satu malam yang sangat-sangat besar pahalanya, yang sangat agung kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Subhanallah. Wa qala Lailatul Qadri khairul laka wa li ummatika min alfi syahr. Maka disampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Lailatul Qadr ini jauh lebih baik 1000 bulan bagi umatmu, ya, dan bagimu sendiri, ya. Jadi jangan khawatir wahai Muhammad, jangan khawatir ya Rasulullah, ya, dengan amalan mereka. Engkau bisa melampaui amalan mereka hanya dengan malam ini, dengan Lailatul Qadar, karena dia posisinya, keagungannya, kemuliaannya, pahalanya jauh lebih baik dari 1000 bulan yang dilakukan oleh orang tersebut yang berjihad selama 1000 bulan juga. Maka ini keutamaan luar biasa, ya, yang tidak ada bandingannya, ya, tidak ada bandingannya. Khairun min alfi syahr jahada fiha dzalikar rajul. Lebih baik dari orang tersebut yang berjihad selama 1000 bulan.
Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Amaluha, amal kebaikannya, ya, puasanya, kemudian qiyamnya di saat Lailatul Qadar terjadi, itu jauh lebih baik dari 1000 bulan yang dilakukan oleh orang tersebut, ya. Wa hadha huwal wajhul awwal min fadliha. Inilah sisi pertama dari keistimewaan Lailatul Qadar, sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alhamdulillah. Ayat yang kedua, yang ketiga kita faham, ya. Yang ketiga kita faham bahwa ketika disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kita faham sebabnya kenapa disebutkan alfu syahr, 1000 bulan. Apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Mengapa Lailatul Qadar itu diberikan kepada umat ini? Ya, kita menjadi faham ketika kita mempelajari ayat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ini keistimewaan yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kedua, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ay tanazzalul malaikatu wa jibrilu ilal ardi fi tilkal laylah bi amri rabbihim min ajli kulli amrin qaddarahu Allahu wa qadahu li tilka sana ila sanatil qabilah. Maksudnya apa ayat tersebut? Bahwa para malaikat, banyak berarti ya, para malaikat tanazzala, mereka turun. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa turunnya malaikat pada saat itu mereka berdesak-desakan dari langit, sampai diceritakan bahwa langit itu gemertak, ya, seperti kerupuk kalau di rumah keretek-keretek kres gitu ya, atau apa ya, benda yang lain ya yang bisa menimbulkan suara gemertek ya. Itu kenapa? Karena saking banyaknya malaikat berjubel-jubel berebutan ya, berbondong-bondong datang semua turun ke bumi ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan hadis yang lain menyebutkan, mengisahkan lebih detail lagi ya, bahwa jumlah malaikat yang turun itu seperti pasir-pasir yang ada di pantai. Masya Allah, sangat-sangat banyak. Jadi kalau jumlah umat manusia misalkan ya, semuanya umat Islam itu ada 2 miliar ya, dari sekian miliar yang ada, maka semua umat Islam tersebut ada malaikat pencatatnya masing-masing. Jadi jangan khawatir tidak dicatat amal perbuatan kita ya. Semuanya akan dicatat oleh para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat tersebut bi amri rabbihim min ajli kulli amrin, untuk memutuskan semua perkara, semua permintaan, semua permohonan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdiri menghidupkan di malam itu dengan ibadah, dengan tilawah, dengan zikir, dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatan mereka dicatat, permintaan mereka semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amr, tidak ada batasan. Perhatikan di sini lafadznya kul. Kul itu dalam bahasa Arab artinya adalah semuanya. Kullu amrin, semua perkara, semua urusan, semua permasalahan yang menjadi keluhan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya keluhan apa? Kita punya permasalahan apa? Masalah dunia, sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan semuanya, berdoa semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masalah akhirat, semuanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Lailatul Qadar tersebut. Maka semuanya akan diputuskan ya. Sebutkan Lailatul Qadr. Al-Qadru adalah ukuran takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takdir itu berjalan
Maka disebutkan litilkas sanah, untuk tahun tersebut, ila sana al-qabilah, sampai tahun-tahun berikutnya. Wow, luar biasa, subhanallah. Ya. Ibaratnya kalau kita melakukan investasi, ya, dan ketika kita melakukan investasi tersebut di tempat yang benar, maka investasi itu akan tumbuh, berkembang, terus menerus, bertambah tanpa henti, dan kita tidak dirugikan. Begitulah investasi kita di saat Lailatul Qadar. Dia akan menjamin kehidupan kita pada tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya. Karena 1000 bulan lebih, sangat panjang sekali perhitungan waktu tersebut. Dan ini bonus yang luar biasa, hadiah yang luar biasa, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang menghidupkan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Berlomba-lombalah kalian untuk mencapai, menggapai, meraih Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini sebuah semangat, motivasi agar kita berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar, karena kesempatannya hanya ini. Bahkan wallah alam, kita tidak tahu apakah di Ramadan yang akan datang kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu lagi dengan Ramadan dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka anggap saja Lailatul Qadar ini atau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, agar kita serius mendapatkan hadiah yang luar biasa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di 10 yang terakhir. Karena ini sudah mulai pungkasan dari etape perjalanan Ramadan, sepertiga awal, sepertiga kedua, sepertiga yang terakhir. Jadi oleh karena itu mestinya semakin berjalan menuju akhir maka semakin semangat. Sebagian orang yang berlari, ya, ada batasan waktunya, lari 100 meter, lari 10 km, lari 3 km. Ketika dia sudah berlari dan sudah mendekati finish, maka semakin bersemangat. Ya, bukan malah semakin loyo, semakin bersemangat untuk lebih cepat lagi mencapai garis finish, ya, lebih maksimal lagi, tenaganya akan dikeluarkan semuanya untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan semuanya akan dipantau, ya, seakan-akan ada CCTV, dan yang memantau semua itu adalah para malaikat yang jumlahnya luar biasa banyak, luar biasa banyak. Tanazzalul malaika, malaikat berdatangan, berjubel-jubel, ya, turun ke bumi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat siapa-siapa yang layak untuk diberikan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencatat amal perbuatannya dan juga mengabulkan semua permintaan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semua urusan ditetapkan, diputuskan. Nah, al-qadar. Kemudian yang terakhir, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam ay hiya salamun min awwal yaumiha ila tulu'il fajr. Maksudnya kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, ya, tumaknina di dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran itu terjadi. Kapan? Min awwali yaumiha. Bahkan jiwa kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, ya, tentram, ya. Mulai kapan? Mulai awwali yaumiha, awal hari tersebut. Awal hari tersebut, hitungan hari-hari Hijriah adalah setelah maghrib.
Bahkan Allah ciptakan dalam hadis yang lain, ciptakan nuansa bukan hanya hati kita, pikiran kita, ya, jiwa kita, tapi luar dari jiwa kita. Suasananya juga tenang. Langit cerah, bintang-bintang terlihat, ya. Udaranya sejuk, ya. Keadaannya tenang, ya. Itu sampai seperti itu, ya. Diterangkan dalam sebuah hadis, ya. Ini untuk membangun sebuah suasana yang kondusif, bahwa ada satu kejadian yang luar biasa yang akan diberikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, pemberian anugerah, hadiah yang luar biasa besar, luar biasa mulianya, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka cipta kondisi, cipta suasana itu terjadi, dan Allah menghendaki itu. Hamba yang diberikan Lailatul Qadar, suasana hatinya akan berbeda, pikirannya juga akan berbeda, ketenangan, ketentraman. Begitu juga alam yang ada di sekitar juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sama. Maka di sini disebutkan salamun, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Dari mana? Dari saat kapan? Mulai awal hari tersebut, kalau kita hitung mulai maghrib, setelah maghrib. Sampai kapan? Ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Subhanallah. Ya. Maka disebutkan tasallama fiha al malaikatu 'alal mu'minin. Para malaikat memberikan, ya, ucapan selamat kepada orang-orang yang beriman. Para malaikat menebarkan kedamaian, ketentraman, ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman, jiwa orang-orang yang beriman, yang siap menerima hadiah di malam tersebut. Subhanallah. Nah, wala yuqaddirullah fiha illal khair wassalama libanil insan. Dan tidaklah Allah mentakdirkan kecuali kebaikan, ya, keselamatan kepada orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tilawatana lil Qur'an. Wa taqabbal minna salihah a'malina ya Rabbal Alamin. Waj'alna min utaqa'iqa wa minal maqbulin. Ya Allah, terimalah semua amal perbuatan kami, amal soleh kami di bulan Ramadan ini, dan jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan diselamatkan dari siksa api neraka. Hada wa nastaghfirullahal azim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya